Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 41 Bandung. Di sini saya, Rifan Risyadi Iskandar, akan menjelaskan tentang materi sholat dan zikir. Apa saja yang akan saya terangkan dalam materi sholat dan zikir? Yang pertama adalah makna ibadah sholat. Sholat adalah suatu ibadah utama dalam Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara harfiah, sholat berarti doa. Namun dalam terminologi syariat, sholat merujuk pada rangkaian gerakan, ucapan, dan doa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat tidak hanya sebagai bentuk ibadah fisik, tetapi juga sebagai sarana komunikasi langsung antara seorang hamba, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari sholat itu sendiri bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada tiga aspek yang saya akan kemukakan. Yang pertama adalah aspek spiritual, di mana sholat adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat kebesarannya serta memperkuat iman dan ketakwaan. Dan yang kedua adalah aspek moral. Sholat membantu karakter dan akhlak seseorang ketika seorang muslim menjaga sholatnya. Ia diajarkan untuk bersikap jujur, sabar, dan rendah hati. Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Sholat berjamaah misalnya bisa menumbuhkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan kerukunan di antara umat Islam. Itu adalah tiga makna yang bisa kita dapat dari kita menjalankan ibadah sholat. Selanjutnya kita beralih ke zikir. Zikir secara harfiah berarti mengingat. Dalam konteks ibadah, zikir merujuk pada upaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut asmanya, memujinya, dan memohon ampunannya. Zikir bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Atau juga bisa dalam hati dengan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna kehidupan. Lalu ada dua makna yang bisa kita dapat dari berzikir. Yang pertama adalah aspek spiritual. Zikir adalah bentuk penguatan iman dan kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara untuk menjaga kesadaran akan kehadirannya dalam setiap kehidupan. Lalu yang kedua adalah aspek mental. Zikir memberikan ketenangan jiwa, membantu meredakan stres, dan mengurangi kecemasan. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan itu adalah makna yang bisa kita ambil dari kita setelah berzikir. Lalu yang selanjutnya adalah how to understand the meaning of prayer. Bagaimana cara memaknai sebuah ibadah sholat. Memaknai ibadah sholat dengan sempurna dan dengan cara yang sederhana yang bisa kita lakukan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dalam ibadah dan hikmah dari sholat itu sendiri, serta upaya untuk menjalankannya dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Berikut adalah beberapa cara untuk memaknai sholat secara sempurna dan sederhana. Yang pertama, memahami tujuan sholat. Cara yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita tahu tujuan dari sholat, insya Allah kita akan tahu makna atau kenapa kita harus sholat gitu.
Sholat adalah sarana utama untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tahu tujuan sholat ini, insya Allah makna dari sholat itu akan langsung diterima oleh jiwa. Dan yang kedua adalah mendapatkan kedamaian batin. Jika kita tahu kalau sholat akan mendapatkan kedamaian batin, maka insya Allah setiap sholat yang kita lakukan akan bisa kita maknai di setiap rokaatnya, di setiap gerakannya, atau di setiap waktunya. Lalu untuk selanjutnya yaitu khusyuk dalam sholat. Fokus pada bacaan dan gerakan. Nah, ini pun salah satu cara agar kita bisa memaknai sebuah sholat, yaitu fokus pada bacaan dan gerakan. Fokus saja. Ketika sholat, coba untuk benar-benar memahami arti dari setiap bacaannya. Kalaupun tidak tahu artinya tidak apa-apa, yang penting bacakan saja setiap doanya dan fokuskan pikiran kita di setiap gerakan. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, ketika kita takbir, sebaiknya pikiran kita itu tertuju pada arti dari Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar. Nah, selanjutnya ketika kita baca Al-Fatihah atau yang doa sunnah sebelum Al-Fatihahnya dan surat-surat pendeknya, kita bacakan saja walaupun tidak tahu arti, tidak apa-apa. Fokuskan pikiran kita dengan apa yang kita baca. Lalu yang kedua adalah ini yang paling penting dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu niat yang ikhlas. Justru dengan niat yang ikhlas itu akan memudahkan kita mendapatkan arti atau makna dari sholat itu sendiri. Pastikan bahwa niat sholat adalah murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dorongan lain seperti pamer atau kewajiban semata. Jadi benar-benar kita sholat itu untuk kembali kepada Allah. Kita ingin berkomunikasi, kita ingin mengingat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah hadir di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan kita niat saja dulu, insya Allah Allah akan ridho dan sholat kita akan dimudahkan oleh Allah. Oke, selanjutnya setelah kita tadi tahu bagaimana caranya memaknai sebuah ibadah sholat, berikutnya ada cara lain juga yang ingin saya sampaikan dengan kita tahu kandungan dalam setiap gerakan sholat. Yang pertama adalah gerakan sholat takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, usahakan pikiran kita itu tertuju pada apa yang kita ucapkan. Kalau bisa tahu artinya kan Allahu Akbar, ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar. Dalam hati, dalam pikiran kita fokus. Nah, makna dari mengangkat tangan itu adalah melambangkan melepaskan diri. Maknanya adalah melepaskan diri dan menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah berdiri tegak atau qiyam. Setelah Allahu Akbar, kita berdiri tegak sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada atau di atas perut. Nah, maknanya berdiri tegak melambangkan sikap penghormatan kita dan kesiapan untuk menerima perintah dari Allah. Ini juga merupakan simbol ketundukan kita dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, yaitu ya gerakannya hanya mengucapkan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Maknanya bahwa dalam Al-Fatihah itu merupakan inti dari sholat yang mengandung pujian kepada Allah, permohonan, petunjuk, dan doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Begitu juga surat pendek yang dibaca setelahnya melengkapi pujian dan permohonan tersebut. Jadi artinya karena sholat adalah komunikasi dengan Allah, salah satu bentuk komunikasinya adalah dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Seakan-akan kita yang ngobrol dengan Allah dengan melantunkan surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu gerakan ruku,
yaitu membukukan badan hingga punggung sejajar dengan lantai dan kedua tangan bertempu pada lutut gitu. Sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan makna dari ruku adalah simbol kerendahan hati, simbol penghormatan kita kepada Allah, dari yang tadinya kita berdiri jadi menghormat kepada Allah dengan cara membungkuk. Selanjutnya yaitu adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. Nah, bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah adalah gerakannya, yang artinya Allah mendengar siapa yang membunyinya, Allah akan mendengar siapapun yang memujinya. Dan dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Jadi Sami Allahu liman hamidah, ya Allah mendengar siapa yang membunyinya. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Maknanya i'tidal adalah tanda syukur dan harapan akan rahmat Allah. Gerakan ini melambangkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan menerima doa serta pujian dari hambanya. Dan selanjutnya adalah sujud, gerakan menundukkan badan hingga dan selanjutnya adalah gerakan sujud. Gerakan sujud yaitu gerakan yang menundukkan badan, menundukkan seluruh badan hingga dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung kaki itu menyentuh lantai atau menyentuh sejadah sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ketika kita sujud, kita benar-benar berada di posisi yang paling rendah, kita mengucapkan Ya Allah, Engkaulah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Maknanya sujud adalah puncak ketundukan kita dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya dalam sujud. Kita berada dalam posisi yang paling rendah, menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Dengan gerakannya yang seperti biasa, kita duduk bangkit dari sujud dan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wadhkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang memiliki arti ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Banyak sekali doa yang disampaikan ketika duduk di antara dua sujud, dan memiliki makna duduk di antara dua sujud melambangkan istirahat sejenak dalam ketundukan, diiringi dengan doa untuk meminta ampunan, rahmat, dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah duduk tasyahud, yaitu gerakan duduk setelah sujud kedua sambil mengucapkan tasyahud yang biasa kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya, diiringi dengan sholawat kepada Nabi dan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki arti segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan hanya milik Allah. Kesejahteraan, rahmat Allah, dan keberkahannya semoga tercurah atasmu, wahai Nabi, dan semoga kesejahteraan tercurah atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Makna dari tasyahud adalah pengakuan iman, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh hamba Allah yang soleh. Makna dari sebuah tasyahud
adalah pengakuan iman, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh hamba Allah yang soleh. Duduk ini melambangkan pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah salam, yaitu gerakan menoleh, melihat atau yang menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian. Seakan-akan ketika kita melihat ke kanan, kita mendoakan umat yang ada di sebelah kanan dan juga sebaliknya. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat. Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian. Maknanya adalah salam adalah penutup dalam sholat yang melambangkan penyebaran kedamaian kepada seluruh makhluk Allah. Ini juga merupakan tanda bahwa kita telah menyelesaikan ibadah dan kembali ke dunia dengan membawa pesan damai dan kebaikan. Itulah yang diharapkan dari sholat, yaitu kita setelah sholat, ketika sholat kita beribadah, kita berkomunikasi dengan Allah dengan penuh doa. Dan setelah sholat kita mengharap bahwa makna dari sholat itu bisa membawa keberkahan untuk seluruh umat dan memberikan kedamaian, pesan damai dan kebaikan. Terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan silahkan pertanyaan bisa disisipkan di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.